Beberapa dari kita mungkin ada yang sudah menonton klip film yang ditampilkan sebelumnya. Klip tersebut merupakan bagian dari film Bad Genius. Film yang keluar pada tahun 2017 ini menceritakan mengenai Lin, seorang gadis muda jenius yang berasal dari keluarga sederhana dan berhasil masuk ke salah satu sekolah SMA terbaik di Thailand. Lin ditawari oleh temannya untuk berbisnis menghasilkan uang yang sangat banyak dengan memanfaatkan kejeniusannya, yaitu dengan membobol atau memberikan contekan pada saat ujian SCIC, yang mana dalam film tersebut ujian SCIC adalah ujian yang menentukan agar siswa di sekolah tersebut itu dapat masuk ke universitas di luar negeri. Film ini berhasil menuai berbagai respon dari masyarakat. Salah satunya adalah pujian karena dianggap telah menampilkan realita yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Memang, pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar menjadi manusia yang baik dan juga warga negara yang taat. Namun, faktanya, di dunia pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari adanya dekadensi moral. Bentuk penurunan moral pada generasi muda salah satunya adalah adanya perilaku kecurangan di bidang akademik. Perilaku kecurangan akademik dapat diartikan sebagai semua perilaku menyontek, menipu, atau memalsukan yang mana melawan batas-batas aturan dalam lingkup pendidikan dan bertentangan dengan nilai kejujuran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan kepada 30 narasumber, mereka menjawab pernah melakukan kecurangan. Mayoritas dari mereka mengaku telah melakukan sebanyak 1-5 kali. Kecurangan akademik ini nampaknya berjalan sangat mulus karena 14 orang dari 30 siswa mengaku tidak pernah ketahuan menyontek. Sementara 13 orang lainnya pernah ketahuan menyontek 1-5 kali saja. Sementara kecurangan akademik yang paling sering dilakukan oleh pelajar adalah bertanya kepada teman-temannya. Meskipun perilaku menyontek ini hampir menjadi kebiasaan pelajar Indonesia, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa bersalah jika telah menyontek. Namun, perasaan bersalah ini pada akhirnya mendapat justifikasi pembenaran. Pembenaran yang sering diberikan siswa atas perilaku menyontek adalah kesulitan dalam belajar dan mempelajari materi. Dalam hasil penelitian kami diketahui bahwa sebagian besar siswa terdorong berbuat curang atau mencontek dikarenakan 3 hal. Yang pertama, karena soal ujian yang dirasa sangat sulit. Yang kedua, karena waktu ujian yang dirasa sangat singkat. Dan yang ketiga, kurang percaya diri dan kurang belajar serta kurang memahami materi yang diberikan. Adapun sebagian besar siswa yang menjadi narasumber kami mengaku bahwa sistem pengawasan pada saat ujian tidak atau hanya sedikit berpengaruh terhadap kemungkinan mereka untuk mencontek. Kesimpulan, sebab kecurangan akademik pada pelajar menurut teori Fraud-Triangle. Menurut teori Fraud-Triangle, terdapat 3 dimensi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Hasil penelitian kami membuktikan bahwa dimensi kesempatan memiliki tingkat pengaruh yang lebih rendah daripada dimensi rasionalisasi dan dimensi tekanan, sebagai sebab munculnya perilaku kecurangan akademik pada pelajar. Perilaku kecurangan dalam lingkup pendidikan tentu tidak dapat ditolerir karena dikhawatirkan menjadi bibit dekadensi atau penurunan moral masyarakat dan hilangnya ketaatan warga negara. Salah satu contohnya adalah seseorang yang terbiasa melakukan kecurangan akademik di masa sekolah berpotensi besar melakukan tindak pidana korupsi ketika memasuki dunia pekerjaan. Tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan penurunan moral, namun kesejahteraan suatu negara juga dikorbankan. Orang tua dapat membantu meminimalisir perilaku kecurangan akademik dengan cara menanamkan nilai kejujuran dan rasa percaya diri, dan pemahaman akan pentingnya proses dibandingkan hasil dalam belajar.
dan tidak membebani anak dengan ekspektasi tinggi terhadap nilai dan prestasinya, serta senantiasa mendampingi proses belajar dan pencarian jati diri anak. Sebagai pelajar, kita harus bisa mengurangi kebiasaan berbuat curang dengan membekali diri sendiri dengan pemahaman bahwa kegagalan dalam proses belajar adalah sebuah hal yang wajar, bahwa pandangan, tugas, dan ujian sebagai bahan evaluasi belajar, serta mindset bahwa belajar adalah proses yang berlaku seumur hidup, dan mencoba untuk membentuk kelompok belajar dengan teman untuk bersama-sama memahami materi yang sulit. Saran upaya meminimalisir perilaku kecurangan akademik. Sekolah juga berperan penting dalam meminimalisir perilaku kecurangan akademik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menanamkan karakteristik moral yang baik pada pelajar dengan cara mengutamakan kejujuran. Indonesia, krisis kejujuran. Krisis kejujuran. Krisis kejujuran. Indonesia krisis kejujuran. Indonesia krisis kejujuran. Sekarang aku tanya, Mau gini terus?